Oke, jadi malam ini kita akan belajar tentang kemonotonan fungsi, khususnya fungsi trigonometri. Nah, dalam fungsi trigonometri maupun fungsi polinomial, kalau kita amati si grafiknya itu, dia bisa naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Jadi di sini kita akan belajar mencari interval X ketika si grafiknya itu naik atau si grafiknya itu akan turun. Nah, karena di sini kita akan belajarnya itu adalah fungsi trigonometri, ada materi prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu, yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini gunanya adalah untuk mencari nilai X dari persamaan trigonometrinya itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk mencari X-nya ini ada dua. Yang pertama, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian, yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian persamaan trigonometri yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk mencari X-nya di sini ada dua juga. Yang pertama, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua, negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian persamaan trigonometri yang ketiga adalah tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, untuk mencari X-nya di sini ada satu. Yang pertama, alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kalau kita sudah mengerti persamaan trigonometrinya, kita kembali lagi ke kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada dua jenis fungsi, yaitu fungsi naik atau grafiknya itu akan naik. Fungsi naik. Kemudian yang kedua, fungsi turun. Fungsi turun. Nah, jadi di sini ketika grafiknya itu naik, kalau kita substitusikan nilai X-nya itu ke turunan pertamanya, dia akan bernilai positif. Tapi sebaliknya, kalau si grafiknya itu turun, kalau kita masukin nilai X-nya itu ke turunan pertamanya, dia akan bernilai negatif. Nah, kalau di sini dia akan bernilai 0 atau disebutnya titik stasioner. Titik stasioner. Nah, jadi di sini adalah turunan pertamanya dia bernilai positif ketika naik. Kemudian ketika turun, turunan pertamanya dia bernilai negatif gitu. Nah, sehingga di sini kita simpulkan syarat fungsi naik itu adalah ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, fungsi turun itu syaratnya ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, oke, kalau sudah tahu syarat dari si fungsi naik dan fungsi turunnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, jadi kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi Y sama dengan sin X dikurangi pi per 2 pada interval 0 sampai 2pi. Nah, pertama kita cari dulu untuk fungsi naik. Syaratnya itu adalah fungsi naik. Syaratnya yaitu turunan pertamanya harus lebih besar dari 0 atau f aksen X lebih besar dari 0. Nah, kita turunin fungsi dari sin X dikurangi pi per 2 ini. Berarti turunan dari sin itu adalah cos, kemudian X dikurangi pi per 2 dikali sama D per dx turunan dalamnya X min pi per 2 lebih besar dari 0. Berarti di sini cos X min pi per 2
dikali 1, karena turunan X itu 1, turunan min Pi per 2 itu 0, lebih besar dari 0. Nah, ini 1 nggak usah kita tulis, jadi cos X dikurangi Pi per 2 lebih besar dari 0. Nah, oke, langkah selanjutnya kita cari X dari fungsi trigonometri ini dengan cara menggunakan persamaan trigonometri. Nah, caranya kita buat dulu si cos X dikurangi Pi per 2-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai cos yang menghasilkan 0 itu sudutnya berapa untuk di ruas kanan ini. Nah, kita cari sudut yang menghasilkan cos-nya itu menyebabkan hasilnya 0, yaitu cos 90 atau Pi per 2. Nah, langkah berikutnya di sini kita gunakan persamaan trigonometri yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Di sini berarti X dikurangi Pi per 2 sama dengan yang pertama Pi per 2 ditambah K dikali 2Pi. Kemudian yang keduanya adalah X min Pi per 2 sama dengan min Pi per 2 ditambah K dikali 2Pi ya. Nah, ini untuk bagian pertama dulu, si min Pi per 2-nya kita pindah ruaskan, jadi X sama dengan Pi per 2 ditambah Pi per 2, karena di sini ruas kirinya min Pi per 2 pindah ruas ke kanan jadi positif Pi per 2. Kemudian ditambah K dikali 2Pi. Sehingga di sini kita peroleh X-nya adalah Pi per 2 ditambah Pi per 2 berarti 1 atau Pi. Pi ditambah K dikali 2Pi. Nah, kemudian kita masukkan kalau K-nya 0, X-nya itu berapa? Nah, X-nya adalah Pi ditambah 0 dikali 2Pi. Berarti X-nya kita peroleh Pi. Nah, Pi ini dia masuk pada interval 0 sampai 2Pi. Berarti si X ini memenuhi. Kemudian, kalau si X-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan Pi ditambah 1 dikali 2Pi. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan Pi ditambah 2Pi. Pi ditambah 2Pi berarti 3Pi. Nah, 3Pi ini dia tidak masuk interval yang dibatasi dari soal. Berarti kita tulis ini TM atau tidak memenuhi. Oke, selanjutnya kita ke bagian kedua untuk mencari X dari cos X dikurangi Pi per 2 sama dengan cos Pi per 2. Nah, ini si Pi per 2-nya sama pindah ruas dulu, berarti X sama dengan min Pi per 2 ditambah sama Pi per 2 ditambah K dikali 2Pi. Berarti X sama dengan ini habis ya, jadi 0 ditambah K dikali 2Pi, berarti langsung kita tulis aja K dikali 2Pi. Nah, kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 0 dikali 2Pi. Berarti X-nya sama dengan 0. 0 dia masuk pada interval yang dibatasi dari soal. Sehingga ini terpenuhi. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1 dikali 2Pi, berarti X-nya adalah 2Pi. Nah, 2Pi ini juga dia masuk pada interval. Kemudian yang berikutnya adalah kalau K-nya sama dengan 2, apakah memenuhi juga atau tidak? Berarti di sini 2 dikali 2Pi, berarti X-nya adalah 4Pi. Nah, 4Pi ini melebihi interval yang dibatasi pada soal. Berarti ini kita tulis TM atau tidak memenuhi. Nah, langkah berikutnya kita gunakan garis bilangan untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi di sini kita akan bikin garis bilangan. Di sini adalah X. Kemudian tadi batas dari intervalnya itu 0 sampai 2Pi. 0 sampai 2Pi.
selangnya tertutup 0 sampai 2pi. Nah, oke, di sini tadi X yang kita peroleh itu tadi berapa saja? Yaitu ada pi sama ada 0 sama 2pi. Jadi ada 3 ya, 0, 0, pi sama 2pi. Nah, kita tulis 3 garis bilangan. 0, ini 0 udah kita tulis, kemudian X sama dengan pi, kira-kira di sini bulatannya itu kosong, di sini adalah pi, dan di sini 2pi. Nah, karena di sini kita memperoleh 0 sama 2pi-nya itu dari persamaan trigonometri, maka nanti bulatannya itu harus kosong. Ini juga harus kosong, walaupun di soalnya itu selang tertutup, tapi karena kita memperoleh 2pi sama 0-nya itu di persamaan trigonometri, yang merupakan syarat dari fungsi naik, dari pertidaksamanya itu kan tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. Jadi jangan mengikuti yang ada di interval soal. Nah, langkah berikutnya adalah uji titik. Uji titik misalkan kita mau ambil X-nya itu adalah di sini, di antara 0 sampai pi. Misalkan kita ambil pi per 2. Nah, si pi per 2-nya itu nanti kita substitusikan di turunan pertamanya. Uji titik. Uji titiknya tadi kita ambil X-nya sama dengan pi per 2. Nah, berarti kita masukin di sini cos X dikurangi, X-nya berarti pi per 2 dikurangi pi per 2 berarti cos 0. Cos 0 itu berarti 1. Nah, 1 itu berarti positif. Berarti di antara 0 sampai pi itu positif. Ini pasti negatif. Nah, berarti yang daerah positif ini dia si fungsinya naik. Fungsinya naik. Sedangkan yang negatif ini dia fungsinya turun. Fungsinya turun. Jadi di sini kita bisa langsung menjawab pertanyaan dari soal fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk fungsi naik, jadi di sini kesimpulannya untuk fungsi naik itu terjadi ketika intervalnya 0 kurang dari X kurang dari pi. Itu kalau fungsi naik. Sedangkan untuk fungsi turun berarti ambil yang daerah negatif. Berarti pi kurang dari X kurang dari 2pi. Nah, di sini tidak ada sama dengannya karena tadi sekali lagi 2pi sama 0-nya itu kita peroleh dari hasil persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometrinya itu berawal dari pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya. Berarti tidak ada sama dengannya. Nah, itu adalah untuk fungsi naik dan fungsi turun.